Happy cuan sobat investor semuanya, ketemu lagi dengan channel Eka Vlog ya. Sudah hampir 2 minggu saya tidak update video ya, dikarenakan karena kesibukan saya di dunia real, sehingga channel ini agak terabaikan. Tapi kali ini saya akan melakukan update pasar lagi ya, update market ya, kepada sekaligus sebagai informasi sebelum memasuki uh, Christmas holiday ya, atau Nataru kalau di Indonesia ya. Seperti kita ketahui, libur Nataru ini di bawah ancaman varian Omikron ya, sehingga uh, pemulihan ekonomi yang sudah mulai terjadi ini menjadi was-was. Sedangkan kita tahu bahwa pasar itu tidak suka yang tidak pasti, sehingga responnya sudah bisa kita lihat ya. Seharusnya ini window dressing atau Santa Claus rally itu tidak terjadi ya, yang terjadi malah sebaliknya. Mari kita update pada beberapa market yang sudah saya siapkan. Yang pertama saya update dulu dari komponen cryptocurrency. Ya baik, ini saya menggunakan Auroch ya. Di sini Auroch ini adalah salah satu fitur online trading yang sangat powerful sekali dan diberikan secara free ya. Saya tahu banyak di antara kalian para sobat investor dan penikmat channel dari Eka Vlog menginginkan yang gratis-gratis ya. Nah ini saya berikan, ini Auroch ini salah satunya, tetapi ini ada kuota ya saya kira. Jadi kalau kalian masuk dan diberikan akses oleh Mr. Giorgi, kalian bisa mengakses seperti yang saya punya ini ya. Ini adalah market dari Binance, jadi kita bisa memilih ya exchange-nya apa. Binance, kemudian pair-nya adalah BTC USDT ya. Jadi Bitcoin versus USDT. USDT ini adalah stable coin ya. Nah, kalian bisa lihat terjadi penurunan ya di cryptocurrency ya akibat adanya varian Omicron ini ya. Jadi di Eropa itu sudah kondisinya sedemikian gawat ya, tapi di Indonesia belum terjadi dan baru hanya tiga kasus yang terjadi. Tetapi ini sangat berpengaruh karena Eropa adalah salah satu pasar ya, Amerika juga sama, itu ada respon di sini ternyata Santa Claus Rally dan window dressing itu tidak terjadi, sehingga sekarang BTC berada pada 48.335 USDT. Padahal kemarin sudah di 60.000 ya, 60.000. Jadi sudah turun sekitar 20.000 USD ya, USDT. Itu adalah angka yang sangat besar sekali ya. Dan kalau kita lihat di Auroch ini saya menggunakan indikator yang dinamakan dengan ini ya, kalau kalian lihat ini adalah indikator Auroch ya. Indikator Auroch saya bisa saya tunjukkan di sini ya, di keunggulan dari online trading ini ya, ini semua diberikan secara free ya. Auroch indikator ini kalian lihat seharusnya harganya $200 itu free. Kemudian Auroch Fear and Greed ya, itu juga diberikan secara free, harusnya $10. Ya, ini kalian bisa lihat ya, ini adalah masing-masing kegunaan dari indikatornya. Jadi dia bisa memprediksi 70% dengan tingkat keakuratan 70%. Kemudian ini kalian gunakan ketika kalian sebagai tipe simple, long, dan short ya. Dan di situ ada indikatornya berupa panah ke atas dan panah ke bawah. Auroch Fear and Greed ini adalah indikator untuk mendeteksi fear itu ketakutan ya, dan greed itu adalah ketamakan ya. Jadi dia bisa mendeteksi kapan orang-orang itu ketakutan dan kapan orang-orang itu
menjadi tamak ya. Kemudian ini ada Auroch Line, itu juga $10 harusnya. Nah, ini kita tidak perlu menggambar support dan resisten, tapi digambarkan secara otomatis oleh indikator ini ya. Dan ini bisa menunjukkan area support dan resisten. Nah, ini juga $10 harganya, dan ini ada lagi PD sequential ya. Ini juga yang dinamakan dengan logarithmic indikator ya. Ini juga harus harganya $100 tapi diberikan secara free, dan ini bisa mengidentifikasi tren ya. Tren yang terjadi dan tren itu kapan berakhir. Ya. Jadi TDI ini bisa mempredik itu. Kemudian ada demand index, ini juga harganya seharusnya $2, dan ini bisa mendeteksi juga area demand atau area permintaan. Kemudian ada DMI, ini adalah Directional Moving Indicator, ini juga harusnya $2 tapi diberikan secara free, dan ini menunjukkan adanya indikator ini menunjukkan tren ya, tren kapan bullish, tren bullish dan kapan tren bearish ya. Di sini sudah ditunjukkan di situ above 25 itu bullish movement, kalau kurang dari 25 itu adalah bearish movement. Kemudian ini yang berikutnya adalah P-cycle top indikator, ini free ya, diberikan secara free. Nah, ini untuk mendeteksi poin di mana terjadi penjualan besar-besaran dan sebaliknya, poin di mana terjadi pembelian besar-besaran. Nah, ini dideteksi dengan adanya orange line ya, jadi area orange. Nah, kemudian indikator ini berlaku untuk Bitcoin, terutama untuk Bitcoin ya, dan teman-temannya cryptocurrency. Nah, kalian bisa lihat di sini ternyata dia sudah berada di bawah dari ini ya, moving indikator ini ya, jadi berada di bawah trennya, sehingga ini trennya menjadi tren bearish ya, walaupun sudah bearishnya itu kalau kita lihat dari indikatornya ini adalah resisten ya, daerah resisten, dan dia berada di dekat di support terkuatnya. Jadi ketika menyentuh area ini 43.386 dia akan mengalami tahanan yang cukup kuat, kemudian dia biasanya mantul. Nah, yang ini adalah fear and greed. Nah, sekarang orang pada fear ya, jadi pada ketakutan. Nah, ini kalau menurut Mbah Warren Buffett ya, ketika orang takut maka Anda masuk. Ketika orang tamak Anda keluar. Ya, itu dari quote dari Mbah Warren Buffett ya. Jadi mbahnya investasi ya, tapi dia pakai cara-cara kuno ya, cara-cara kuno. Nah, sekarang kita bisa mendeteksi dengan cara-cara menggunakan indikator algoritma. Nah, ini demand index-nya ini berada di bawah garis orange, artinya dia masih area belum ini mendekati ya, ini mulai mendekati area demand index-nya. Kalau perpotongan berarti itu adalah area permintaan yang kita juga harus mengambil posisi beli di situ. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini P-cycle ini, yang P-cycle ini menunjukkan adanya siklus yang terjadi pada BTC ini ya. Nah, untuk Auroch ini ada berbagai macam pair, tapi yang saya bahas di sini adalah untuk pair BTC USDT. Oke, kemudian saya share lagi untuk yang perkembangan dari ini metal dunia ya, terutama di sini diwakili oleh emas ya. Emas juga memberikan kecenderungan yang sama ya. Emas ini lagi tapi sekarang sudah mulai agak ada pantulan ya di emas ini, dan dia kalau kita lihat di sini saya menggunakan trading view ya kalau yang ini. Kemudian saya menggunakan juga ini algoritma ya.
dari rumus matematik dari 3 kombinasi yang saya gunakan. Ini adalah dari Pidcock. Pidcock itu adalah berasal dari nama Andre Pidcock ya, seorang ahli matematik yang dia indikatornya itu seperti garpu gitu ya, seperti garpu. Kemudian saya juga menggunakan GenFan ya. GenFan ini juga Gen itu adalah nama ahli matematik juga, dan karena ini fun, nah itu bentuknya seperti kipas gitu, seperti itu. Kemudian saya menggunakan yang berikutnya adalah price channel pattern. Nah, kalau kita lihat di sini dia berada di area Pidcock. Pidcock-nya dia sudah berada di atasnya ini ya. Jadi kecenderungannya kalau dia sudah berada di atas yang ini Pidcock yang garpu yang bagian tengah ini, dia akan kecenderungannya naik. Kecenderungannya naik ya, dia mungkin akan tertahan di sini di 1814 itu dia akan tertahan. Sekarang pada 1807 ya. Dia akan tertahan ya. Jadi yang menahan ini ya. Ini adalah area resisten ya, resisten terdekatnya yang terkuat. Kemudian kalau kita lihat dari GenFan, dia masih berada di bawah dari middle GenFan-nya ya. Jadi middle GenFan-nya sehingga masih kalau secara jangka panjang dia masih bearish. Kemudian kalau kita lihat dari price channel pattern, dia sudah tembus di price chart channel pattern yang menurun ini ya. Jadi ini adalah ujian untuk dia bisa naik terus apa tidak. Biasanya kalau kita pakai trend follower, kita menunggu koreksi, tunggu naik kemudian koreksi baru kita ambil ya. Tapi kalau yang berbasis momentum langsung ambil ya, jadi langsung ambil. Nah, terserah Anda mau pilih yang mana ya. Nah, itu untuk market gold ya, market gold. Jadi kemarin sempat turun drastis dan sekarang sudah balik lagi mau naik ya, karena kemarin ada tapering, isu tapering dari pemerintah Amerika Serikat ya, yang menyebabkan USD menguat ya, sehingga lawan USD menjadi melemah. Nah, itu untuk metal. Kemudian saya infokan lagi untuk instrumen falas ya, valuta asing. Nah, saya lihatkan di sini salah satu ya, ini adalah online trading saya dari yang saya pakai dengan menggunakan auto chartis ya. Ini auto chartis itu juga salah satu kemudahan dalam apa ya, dalam trading, dan dia bisa memberikan info-info akurat seperti ini ya. Nah, ini saya lihatkan di sini ada chart atau pair Euro USD. Nah, di sini untuk auto chartisnya itu ada sinyal ya dari auto chartisnya. Auto chartis ini software ya, kalian tidak bisa melanggan langsung, kalian harus cari broker yang punya langganan ini. Nah, kalian lihat di sini pattern-nya adalah resisten. Lamanya itu sudah 68 candle ya. Dari H4 berarti 68 kali 4 jam. Kemudian direction-nya ke atas ya, berarti euro menguat. Kemudian quality-nya lebih dari 6 ini baloknya, berarti sangat bisa dipercaya. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat price channel pattern-nya ini ya. Ini adalah indikator yang dinamakan indikator channel CAP ya. CAP ini menunjukkan masih turun ya. Masih turun tetapi sudah mulai mendatar dan cenderung naik. Nah, kalau kita lihat di sini untuk GK trendnya itu biru, artinya dia dalam bearish, dalam H4 atau 4 jam itu dia bearish naik ya. Info yang didapatkan seperti itu untuk pair Euro
USD. Dan ini banyak lagi ya, ini salah satu GK Invest saya yang saya kombinasikan, ada indikator auto chartis, kemudian ada CAP, dan ada GK Trend di sini. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi yang lainnya ya. Kita lihat lagi yang lainnya. Ini saya tutup dulu. Kita lihat lagi di ini. Pair yang lainnya yang untuk falas ya. Ini adalah Instaforex saya untuk falas. Coba yang lagi trending sekarang adalah Great Britain Pound Sterling. Nah, itu versus USD. Nah, kalian bisa lihat ini adalah algoritma lagi. Kembali lagi saya menggunakan algoritma, dan ini adalah D1. D1 terlalu lama ya, saya turunkan ke H4. Nah, di sini ada alert ya, alertnya sudah bunyi. Artinya di situ ada alertnya strong sell ya ternyata. Strong sell berarti untuk tapi kita jangan buru-buru langsung ngambil sell ya. Jadi kita lihat dulu ya, dia memang naik ya, trennya itu mulai naik ya, terbukti di sini naik ya. Kemudian di sini ada buy, itu B itu ada buy. Tetapi dia mentok ini ya di 134. Ini ada resisten yang sangat kuat sekali yang membatasi kenaikannya. Sehingga kalau kita menunggu ini, kita tunggu koreksinya ya. Kita tunggu koreksinya baru kita masuk, jangan langsung ambil karena ini belum tertembus. Ini saya menggunakan broker Instaforex. Nah, oke, seperti itu. Kemudian satu lagi yang saya juga sering gunakan adalah ini. MRG ya, MRG ini saya menggunakan dari trader family ya, dari trader family. Di situ saya juga sebagai salah satu analis ya. Silakan kalian subscribe channel saya ya, dan kalian lihat track record saya punya 2 channel di situ, yang levelnya level pro satunya ya, dan yang satunya level rookie ya. Jadi dengan track record yang bisa kalian cek ya. Nanti silakan cek di deskripsi. Nah, kemudian karena ini waktu Eropa, pada saat saya lihatkan Swiss francs. Ya, franc Swiss ini salah satunya yang bisa kalian lihat di sini ya. Ini juga dalam kondisi ini H1 masih belum mewakili ya. Nah, ini H4. H4 kalian lihat di sini dia sudah tembus pivotnya ya, dan dia lagi koreksi di sini. Jadi kalau kalian mau lihat ini berarti kalian tunggu koreksinya sampai berapa di daerah pivotnya, ini area ideal untuk menunggu untuk buy lagi. Nah, seperti itu ya yang bisa saya share update market untuk hari ini 23 Desember 2021 H-2 sebelum Christmas Day. Oke, saya akhiri info singkat pada hari ini. Jangan lupa subscribe dan like untuk channel ini, dan ada giveaway pada 1000 subscriber nantinya. Terima kasih, happy cuan, salam sehat.